Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 2, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 2, di sentra sains kali ini kita masih membahas tentang temanya sinar matahari ya. Topiknya itu masih membahas tentang tata surya. Tapi di pekan lalu kan kita membahas tentang susunan planet di tata surya. Di pekan ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi ya teman-teman ya. Bu, apa sih rotasi dan revolusi bumi itu, Bu? Saya belum pernah dengar, Bu. Nah, Ibu kasih tahu ya. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Jadi ini contoh bumi. Bumi itu berputar. Dia berputar pada sumbu atau porosnya. Jadi dia tidak keluar kemana-mana ya teman-teman ya. Dia di tempat yang sama berputar ya. Dan putarannya tuh sangat kencang ya teman-teman ya. Bumi itu berputar selama 24 jam atau 1 hari penuh ya. Nah, terus bumi itu memiliki sumbu rotasinya itu miring ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat globe atau bumi tiruan itu, benda yang seperti bumi, seperti bola dunia itu. Nah, terus Bu, tadi katanya bumi itu berputar. Kok kita nggak ngerasa pusing, Bu, di dalamnya? Sedangkan bumi kan merupakan planet yang ditinggali oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Harusnya kita bisa merasakan pusing dong, Bu, atau mungkin terlempar dari dalam bumi, Bu. Kenapa seperti itu? Nah, Ibu jelaskan ya. Karena bumi itu memiliki gravitasi yang menyebabkan makhluk hidup atau kita sebagai manusia yang ada di dalamnya tidak akan merasakan adanya perputaran atau rotasi tersebut ya. Si gravitasi inilah yang menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, rotasi bumi itu menyebabkan dua akibat ya. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Kedua, terdapat perbedaan waktu di beberapa daerah atau negara. Nah, karena dia berputar, coba kita perhatikan. Kita kan tidak merasakan pagi terus atau ada matahari, terus ada kalanya gelap seperti malam hari ya. Itu karena dia berputar. Makanya satu hari 24 jam kita merasakan pagi dan malam hari ya. Begitu juga di beberapa daerah, di beberapa negara sama kita itu ada selisih waktu beberapa jam tergantung negaranya ya teman-teman ya. Di dalam negeri kita sendiri, di negeri Indonesia itu juga di beberapa kota juga mengalami perbedaan waktu ya. Misalnya paling contoh di Balikpapan dengan yang di Pulau Jawa, misalnya di Jawa Timur. Nah, itu mengalami perbedaan waktu sekitar 1 jam ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang punya keluarga, kakek nenek atau kerabat di pulau lain itu belum tentu sama seperti waktu yang sekarang ini kita jalani ya. Bisa jadi dia lebih cepat atau dia lebih lambat tergantung posisinya ada di mana ya teman-teman ya. Nah, terus tadi kita sudah membahas tentang rotasi bumi. Nah, sekarang kita akan bahas revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa sih, Bu? Nah, revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari sesuai dengan garis orbitnya atau garis edarnya ya. Jadi, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari sesuai garis orbitnya atau garis edarnya. Bumi itu berevolusi, dia mengelilingi matahari ini selama 365 hari ya, atau 1 tahun. Bu, orbit, garis edar, itu maksudnya apa sih, Bu? Orbit itu adalah lintasan yang dimiliki oleh setiap planet ya teman-teman ya, dalam
kegiatan mengelilingi si matahari. Nah, teman-teman kan sudah ada yang melihat seperti yang tadi bilang di buku-buku, mungkin di internet, atau mungkin di YouTube. Bahkan ada sebagian teman-teman kita yang sudah menggambar ya. Itu ada garis ya kan teman-teman ya. Jadi bentuknya si orbit atau garis lintas ini dia biasanya lonjong ya. Lonjong itu fungsinya agar tidak bertabrakan. Jadi antara planet Merkurius ke Venus, ke Bumi sampai ke Neptunus itu punya garis lintas masing-masing, garis orbit atau garis edar masing-masing ya, supaya nggak tabrakan, supaya nggak benturan ya. Itu fungsinya ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga nih akibat dari revolusi bumi. Yang pertama sama seperti rotasi ya, terjadinya siang dan malam. Yang kedua terjadinya perubahan musim ya. Di dunia pada umumnya kita memiliki 5 musim ya, pada umumnya di dunia ya, bukan di Indonesia tapi di dunia. Yang pertama ada musim semi, yang kedua ada musim panas, yang ketiga ada musim gugur, yang keempat ada musim hujan, yang kelima ada musim dingin atau musim salju atau bahasa Inggrisnya winter ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau di negara kita, negara Indonesia cuman mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan musim penghujan. Loh, kok bisa begitu, Bu? Pantas aja kita nggak pernah merasakan yang namanya salju, winter, ya. Itu semua dikarenakan negara kita, kalau teman-teman lihat di peta ya, negara kita itu dilewati oleh garis khatulistiwa, ya. Nanti untuk lebih detailnya garis khatulistiwa bisa ditanyakan dengan Ibu Hana ya di Sentra Sosial Budaya ya. Nah, yang ketiga akibat dari adanya revolusi bumi adalah adanya rasi bintang ya teman-teman ya. Adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya ya. Rasi bintang itu apa, Bu? Rasi bintang adalah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit, ya. Nah, biasanya itu beberapa orang itu mempercayai seperti nasib. Nasibnya ditentukan oleh si adanya rasi bintang. Mungkin teman-teman perhatikan ya, ada beberapa bintang yang dia berkelompok-kelompok membentuk sesuatu gitu ya. Nah, atau mungkin teman-teman pernah mendengar ada kata Aquarius, Leo, seperti itu ya, Cancer. Nah, itu yang disebut zodiak ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita sebagai orang muslim, orang yang mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan percaya tentang nasib kita terhadap rasi bintang ya. Kita punya Allah, kita punya pedoman hidup yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya, sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi kita punya sesuatu yang pasti, tidak seperti rasi bintang ini ya teman-teman ya, yang dia berubah-ubah terus. Oke, kita punya sesuatu yang tetap, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti untuk permasalahan rasi bintang kenapa sih nggak dipercaya oleh umat muslim seperti itu, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Andri ya di Sentra Imtak ya, yang akan menjelaskan tentang mengapa alasannya ya teman-teman ya. Nah, terus berikutnya itu adalah terjadi gerhana bulan dan matahari. Nah, mungkin teman-teman dalam waktu yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah mungkin tahu ya seperti apa sih gerhana bulan dan matahari ya, sudah pernah mungkin melihat di TV, di internet, atau pada saat beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ikut melihat ya fenomena alam tersebut ya. Nanti untuk lebih detailnya itu akan dibahas di bab berikutnya ya teman-teman ya. Oke, Ibu harap sampai di sini teman-teman sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Kita bertemu kembali di Sentra Sains berikutnya ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, pastikan jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya.
patuh pada orang tua dan sering-sering belajar dan juga murojaah ya. Pastikan di rumah saja, tidak perlu keluar selama tidak ada keperluan yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.